Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mendengar ada orang mengucapkan kalimat-kalimat intinya doa. Di antara banyak doa yang sering dipanjatkan oleh orang-orang di sekitar kita adalah semoga panjang umur. Begitu ya? Nah, semoga panjang umur. Semoga bertambah umurnya. Nah, menarik berkaitan dengan doa semoga panjang umur. Kadang-kadang kita memohon kepada Allah doa ini, atau kita mendoakan orang lain semoga panjang umur. Boleh enggak mendoakan demikian? Semoga panjang umur gitu. Kalimat mendoakan semoga panjang umur nanti artinya dia apa? Umurnya ditambah, ditunda ajalnya. Umurnya ditambah, ditunda ajalnya. Kalau ditunda ajalnya berarti ditambah rezekinya. Karena antara ajal dengan rizki itu satu paket. Jadi tidak mungkin datang ajal kecuali rezekinya sudah habis, sudah tuntas. Kalau ada orang minta untuk ditambah umurnya, semoga panjang umur, ini berarti dia secara tidak langsung memohon 3 hal. Yang pertama, ditambah umurnya. Yang kedua, ditunda ajalnya. Yang ketiga, ditambah rezekinya. Setuju nggak nih? Hah? Antum maksud doa gitu seperti itu enggak? Maksudnya, semoga panjang umur gitu. Maksudnya demikian enggak? 3 hal ini? Enggak? Oh ngawur, doa aku ngawur piye? Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya suatu hari oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Ayyun nasi syarr?" Oh ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang paling buruk, yang paling jelek? Nabi ditanya 2 pertanyaan ini. Sopo menungso sing paling apik? Ya. Dan siapa yang paling buruk? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan manusia yang terbaik, orang yang paling jelek, orang yang paling baik, itu dilihat pada usianya. Nabi mengatakan, man tala umruhu, siapa yang panjang usianya. Nah, berarti panjang umur itu doanya baik enggak? Semoga panjang umur itu baik enggak? Baik. Boleh enggak ini? Nah. Orang yang panjang usianya di dunia ini, manusia yang terbaik itu orang yang panjang usianya. Tapi menentukan baik dan buruknya ada kelanjutannya. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi ketika menjawab manusia yang terbaik itu adalah orang yang panjang usianya tapi bagus amalannya. Sementara ketika Nabi ditanya siapa manusia yang terburuk, yang terjelek, Nabi juga mengatakan man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Siapa yang panjang usianya tetapi jelek amalannya. Jadi mohon panjang umur boleh enggak? Hah? Boleh. Tapi ojo mandek. Dilanjutkan, semoga panjang umur dengan amalan yang baik. Nah, ini doanya sempurna. Kalau cuma panjang umur, ya bisa jadi dia terjatuh pada keburukan, maka menjadi manusia yang terjelek. Ya. Maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendoakan atau kita berdoa meminta untuk dipanjangkan umur itu tidak selalu tercela. Tidak selalu tercela.
Ya, karena bisa jadi bertambahnya umur seorang muslim itu adalah kebaikan untuknya. Dia bertaubat, dia beramal soleh, bertambah kebaikannya. Ya. Ada kemungkinan bagi dia untuk berhenti dari maksiatnya, ada kemungkinan bagi dia untuk kembali kepada Allah, memperbaiki sisa hidupnya. Itu bertambahnya usia. Ya. Makanya Nabi SAW itu melarang kita berharap dari kematian. Kan sekarang banyak ini, Ramadan kemarin kan oke sing dipanggil. Ya. Baru sehari Ramadan ono sing diceluk. Ya, baru lewat Ramadan 1 pekan ada yang dipanggil. Banyak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang jauh yang dekat, kita dengar sekarang namanya sudah menjadi almarhum, almarhumah, gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau jaraknya yang terlalu dekat, baru kemarin dengar lagi, orang itu apa? Pengen nyusul. Ya, koncoku sarono. Ya. Dan saya mendapati Ramadan kali ini paling banyak dibandingkan Ramadan tahun kemarin. Yang biasanya duduk kajian di depan, ditanya, kok ini nggak hadir? Kemarin baru meninggal, Ustaz. Ya, dan seterusnya. Nah, maka mengharapkan kematian dia boleh. Tetapi mengingat kematian ibadah. Oh, teman-teman kita sudah dipanggil, kesempatan mereka sudah habis, kita yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki hidup ini. Dan tidak ada cara lain kecuali kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk memperbaiki daripada usia umur kita. Ditambah, ditunda ajalnya, ditambahkan rezekinya, dan diperbaiki hidup kita dengan amal saleh. Ya, maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, berkaitan dengan umur, apa sih kok kenapa? Kan umur sudah ditetapkan. Kenapa kok ada umur itu dipanjangkan, ditambah, ajalnya ditunda, rezekinya ditambah misalkan? Bukankah ajal itu sudah ditetapkan? Maka untuk menjawab kerancuan yang seperti ini, syubhat yang seperti ini, maka para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya umur manusia itu ada 2 macam. Umur manusia itu ada 2 macam. Yang pertama, umur dia secara mutlak. Jadi umurnya manusia itu ada 2. Umur dia secara mutlak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa umurnya tidak ada yang tahu. Berapa umur masing-masing orang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Ini termaktub di Lauhul Mahfuz. Ya, ini termaktub di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang mengetahui. Bahkan malaikat pun juga nggak tahu. Malaikat penjemput nyawa pun juga nggak tahu. Ini namanya umur yang secara mutlak. Adapun yang kedua adalah umur secara muqayyad, terikat. Umur yang muqayyad ini itulah yang dimaksudkan dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, yaitu ketika manusia tercipta di perut ibunya. Saat masuk pada usia 120 hari atau usia 4 bulan, datanglah yang namanya malaikat meniupkan ruh, menetapkan daripada rizkinya, ajalnya, amalannya, dicelak atau bahagia. Maka kalimat ajal di situ ini menunjukkan umur yang sifatnya terikat. Itu diketahui oleh para malaikat. Oh, iki jatahe swidak, iki jatahe 20, iki jatahe 30, iki jatahe 39, ini jatahnya 70. Diketahui. Itu namanya umur yang muqayyad. Yang mutlak hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Tetapi ketika seorang hamba misalkan umur yang jatah mutlak yang muqayyad itu misalkan tertulis 50 tahun, tetapi kemudian dia melakukan beberapa amalan yang menambah umurnya, yang menunda ajalnya, yang menjembarkan rizkinya, maka datang malaikat maut. Ya Allah, ini sebentar lagi akan datang ajalnya.
Kata Allah Ta'ala, periksa amalannya. Ketika dijumpai ada amalan-amalan yang menambah daripada usianya, menunda daripada ajalnya, menjembarkan daripada rezekinya, maka Allah kemudian mengatakan, tunda ajalnya, tambahkan umurnya. Jelas ya? Nah, maka kita ada hajat di sini untuk mengetahui beberapa amalan yang mengantarkan kita untuk 3 hal ini. Apa? Ditambah umurnya, ditunda, ditambah lagi. Nah, perlu enggak tahu enggak? Perlu enggak? Perlu tahu enggak ini? Iya, kita perlu tahu. Ya, bukan karena kita takut mati, enggak. Tapi kita ingin berharap mendapatkan kebaikan dari hidup kita dengan amal soleh. Karena sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang panjang usianya tapi bagus amalannya, baik amalannya. Jadi kenapa kita perlu mempelajari amalan seperti ini dalam rangka mewujudkan sebagai sebaik-baik orang di sisi Allah Ta'ala, bukan karena takut. Ya. Kalau mati memang sudah takdir, aja sudah takdir. Tetapi kenapa kita perlu menambah supaya kita bisa menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita maksimal mendapatkan ketinggian derajat, ampunan dosa, kelipatan pahala yang berlipat-lipat, dan kedudukan yang mulia, bahkan bisa digabungkan dengan para nabi, ya, asy-syuhada, as-salihin, as-siddiqin, dan seterusnya.